Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala semata, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang al-janaiz, pengurusan jenazah. An Ummi Atiyata Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini dari Ummu Atiyah, beliau berasal dari suku dari Ansor. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qalat, ia berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwuffiyat ibnatuhu. Mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat putrinya yang bernama Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saat itu Ummu Atiyah dan beberapa wanita lainnya sedang memandikan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau bersabda, igsilnaha salasan. Mandikan dia dengan mengguyur air sebanyak 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au aktsar min dzaliki in ra'aitunna dzalik. Atau lebih dari 5 kalau seandainya kalian menganggap itu perlu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar putrinya yaitu Zainab bintu Rasulillah dimandikan dengan campuran antara air dengan apa? Daun bidara. Disiramnya berapa kali? Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa lebih dari itu. Jadi tidak ada batasannya. Yang penting kalau memang butuh lebih dari itu maka dibolehkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'alna fil akhirati kafura. Dan jadikan pada siraman yang terakhir, siraman yang terakhir adalah air yang bercampur dengan kapur barus. Au syai'an min kafur, atau sejenis kapur barus. Jadi kalau siraman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu air dicampur apa tadi? Daun bidara. Sedangkan siraman yang terakhir adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Fa'in faroktunna fa'adhinnani. Kalau seandainya kalian sudah selesai dari memandikan jenazah, maka beritahu saya. Falamma farogna adzannahu. Ketika kami sudah selesai dari memandikan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana haqwahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami kainnya. Faqala ash'irnaha bihi ta'ni izarahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaikanlah Zainab dengan kain ini. Wa fi riwayah aw sab'an. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasannya ketika memandikan jenazah menyiramnya itu sebanyak 7 kali. Intinya boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh lebih dari itu jikalau diperlukan. Wa qala ibda'na bimaya miniha wa mawadi'il wudu minha. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siramlah jenazah tersebut dari sisi kanan terlebih dahulu. Jadi kalau memandikan jenazah itu yang disiram bagian kanan terlebih dahulu, wa mawadi'il wudu minha, dan yang pertama kali sebelumnya adalah diwudukan dulu. Jadi wajahnya, kemudian tangannya, kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Wa anna Ummu Atiyah qalat, dan Ummu Atiyah, tadi Ummu Atiyah adalah yang memandikan
Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Kata Ummu Atiyah, dan kami jadikan rambutnya dan kami kepang rambutnya menjadi 3 kepang. Jadi Zainab di rambutnya dikepang menjadi 3 kepang dan diletakkan di belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya memandikan jenazah. Disyariatkannya memandikan jenazah. Sebagaimana pada pertemuan lalu memandikan jenazah, pada pertemuan yang lalu mengkafani jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Begitu pula memandikan jenazah hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Artinya wajib namun tidak untuk semua orang. Jikalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lain. Jadi memandikan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menukil ijma' kesepakatan para ulama bahwasannya memandikan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Beliau mengatakan wa ghuslul mayyiti fardu kifayah bi ijma'il muslimin. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi poin yang pertama jamaah, memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada keutamaannya enggak Ustaz? Ada. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan. Siapa yang memandikan jenazah. Fakatama alaihi. Kemudian menutupi aibnya. Jadi bisa jadi ketika meninggal dunia, ada aib-aib yang tampak. Yang dimana aib ini tidak tampak kecuali bagi yang memandikan. Jadi siapa memandikan jenazah, kemudian menutupi aibnya, kekurangan yang ada pada jenazah tersebut, ghufira lahu arba'una marrah. Maka akan diampuni baginya 40 kali. Jadi 40 dosanya, bahkan dia mengatakan 40 dosa besarnya itu akan diampuni ketika dia memandikan jenazah. Kemudian ketika melihat ada aib-aib yang ada pada jenazah, dia berusaha menutupinya. Kemarin kalau mengkafani jenazah itu keutamaannya nanti akan diberikan kain dari apa? Dari surga, sutra yang tebal maupun yang tipis. Adapun ketika mandikan jenazah, maka keutamaannya akan diampuni sebanyak 40 kali. Ini poin yang pertama. Poin yang ketiga jamaah, poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasannya yang mengurusi jenazah wanita adalah para wanita. Yang memandikannya, kemudian yang mengkafaninya. Ini kalau seandainya jenazahnya itu wanita, maka yang mengurusinya adalah para wanita. Begitu pula kalau seandainya jenazahnya adalah laki-laki, maka yang mengurusinya adalah siapa? Laki-laki. Kecuali kalau seandainya jenazah itu umurnya kurang dari 7 tahun. Jadi kalau jenazah itu umurnya kurang dari 7 tahun, kalau dia wanita boleh dimandikan oleh laki-laki, kalau dia laki-laki boleh juga dimandikan oleh perempuan. Jadi secara asal laki-laki yang ngurus laki-laki, perempuan yang ngurus juga perempuan, dikecualikan 2. Yang pertama kalau seandainya jenazah itu masih di bawah 7 tahun, yang kedua adalah jikalau mereka adalah suami istri. Jadi suami boleh memandikan istrinya, istri juga boleh memandikan suaminya. Ada dalilnya banyak. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya suami boleh memandikan istri adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluh akan kepalanya pusing, kemudian Nabi mengatakan, "Ma darruki lau mitti qabli." Wahai Aisyah, tidak ada yang dapat membahayakanmu jikalau engkau wafat sebelumku. Jikalau engkau wafat sebelumku. Artinya Aisyah, kalau kamu meninggal duluan, fakumtu alaiki, nanti saya mengurusi jenazahmu. Faghassaltuki, nanti saya memandikanmu. Wa kafantuki, nanti saya yang mengkafanimu. Wa shallaitu alaiki, nanti saya yang mensolatimu. Wa dafantuki, nanti saya yang menguburmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW jamaah, ketika Aisyah pernah mengeluh kepalanya pusing, Nabi juga mengatakan kepala juga sakit,
Nabi mengatakan, nggak ada yang membahayakan kamu Aisyah, kalau seandainya engkau wafat sebelumku, nanti saya akan memandikanmu, saya yang akan mengkafanimu, saya yang akan mensolatimu, saya yang akan menguburkanmu. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasannya sayalah yang akan memandikanmu. Maka ini menunjukkan bahwasannya kalau laki-laki dia seorang suami boleh memandikan siapa? Istrinya. Begitu pula sebaliknya. Jikalau istri suaminya meninggal duluan, maka istri boleh memandikan suaminya. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau sebagaimana uh, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang memandikan Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka yang memandikan adalah istrinya. Begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ghasalahu illa nisa'uhu. Tidak ada yang memandikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali para istrinya. Jadi ringkasnya jamaah, secara asal kalau jenazahnya laki-laki yang ngurus laki-laki, kalau jenazahnya perempuan yang ngurus perempuan, kecuali dua. Yang pertama, kalau seandainya jenazah itu umurnya di bawah berapa? 7 tahun. Yang kedua, kalau mereka berdua adalah suami istri. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, disyariatkannya untuk mencampur air yang digunakan untuk mandikan jenazah dengan bidara dengan bidara dan dengan kapur barus. Kalau yang pertama, siraman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu air dicampur dengan bidara. Apa fungsinya? Fungsinya adalah karena bidara ini bisa membersihkan. Bidara ini bisa membersihkan. Jadi ada bidara itu kalau dicampur sama air, itu ada busanya, ada juga endapannya. Kalau busanya itu kata para ulama untuk membersihkan rambutnya, kepalanya itu pakai busa dari bidara tersebut, rambutnya, jenggotnya, dan seterusnya. Adapun endapannya itu untuk membersihkan selain kepalanya. Jadi ini fungsi dari bidara adalah untuk membersihkan. Di samping bidara dianjurkan juga menggunakan kapur barus. Adapun kapur barus ini jamaah digunakan pada siraman yang terakhir. Apa fungsinya? Untuk memberikan wangi yang baik. Kemudian juga untuk mengusir binatang-binatang seperti semut dan seterusnya. Dan di antara fungsinya adalah agar jenazah itu tidak cepat rusak. Jadi ketika dikasih kapur barus, itu setelah dikuburkan, maka karena hewan-hewan tidak kurang senang, akhirnya jenazah itu tidak cepat rusak. Jadi intinya jamaah, boleh airnya itu dicampur dengan apa tadi? Bidara. Kemudian pada siraman terakhir dicampur dengan apa? Kapur barus. Ini poin yang ketiga. Poin yang terakhir yang bisa kita ambil dari sini adalah mengawali memandikan jenazah dengan wudhu dan menyiram bagian kanan. Jadi setelah dibersihkan kotorannya, maka yang pertama kali adalah kita wudhukan. Jadi kita wudhukan jenazah tersebut. Setelah diwudhukan, maka disiram bagian kanan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'na, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'na bimayaminiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awalilah dengan menyiram bagian kanan. Jadi sunnahnya adalah mengawali bagian kanan untuk sesuatu yang baik-baik. Seperti tadi memandikan jenazah, kemudian wudhu. Wudhu juga dianjurkan untuk mendahulukan bagian kanan. Memakai sandal, memakai baju, dan seterusnya. Jadi untuk perkara-perkara yang baik, maka disunahkan untuk memulai bagian kanan. Sebagian ulama mengatakan, kenapa jenazah kok disiram bagian kanan dulu? Sebagai untuk menumbuhkan rasa harap agar jenazah tersebut termasuk ashabul yamin, termasuk golongan kanan. Karena nanti di akhirat itu manusia menjadi tiga. Yang pertama adalah ashabul yamin, golongan kanan. Yang kedua adalah ashabul shimal, golongan kiri. Yang ketiga adalah as-sabiqunas sabiqun, orang yang lebih dahulu, lebih cepat dalam melakukan kebaikan. Jadi ashabul yamin penduduk surga, ashabul shimal penduduk neraka. Nanti ada yang surganya sangat tinggi. Siapa itu? As-sabiqunas
sabiqun. Mereka adalah orang yang sangat cepat di dalam melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.